Oke, selamat malam sahabat Guru, selamat malam Bu Esther, selamat malam Pak Norman. Well, hari ini temanya sangat menarik sekali, the art of interview, seperti itu ininya. Well, kalau ngomongin art of interview atau how to deal with HR, kayaknya Pak Norman lebih jago sih daripada saya seperti itu ini. Cuman di sini saya akan mengajak ke sahabat Guru semuanya itu akan turn back, melihat ke belakang. Oke, kita kalau wawancara pasti akan membahas bagaimana kita berbicara di depan HR meyakinkan mereka. Nah, sebenarnya di sini saya ingin mengajak ke teman-teman semuanya, ada satu hal sebelum kita masuk ke sana, ada satu hal yang perlu kita perdalam lebih dahulu, yaitu adalah potensi kita. Seperti itu ininya. But disclaimer first ya teman-teman semuanya, di sini kita bukan ngomongin benar salah, di sini bukan ngomongin sebuah teori ilmu pasti dan lain-lain, tapi di sini adalah sebuah kristalisasi dari perjalanan hidup saya 10 tahun lebih, kristalisasi dari mentor-mentor saya, dan selama saya menjadi HR, insight-insight apa yang saya temui, seperti itu. Mungkin boleh next Mbak Bintang, biar mempersingkat waktu. Oke, mungkin tadi nama saya sudah disebutkan, perjalanan hidup saya sudah disebutkan. Mungkin saya akan kilas balik sedikit. Sebelumnya saya menjelaskan, saya lulus kuliah di mana kondisi belum saat ini. Saya masih ingat di situ job portal cuma ada 2 di Indonesia, itu cuma Jobstreet dan JobsDB, seperti itu ininya. Terus informasi digital juga belum seperti sekarang, jadi informasi apapun itu masih terbatas seperti itu. So, saya pernah mengalami semua kejadian sahabat Guru adalah saya setiap hari door to door ke kantor itu membawa surat lamaran beramplop coklat sehari 10. Itu selama 3 bulan seperti itu door to door. Diterima? Enggak semuanya diterima. Bahkan dari 3 bulan itu yang door to door tidak ada satupun yang memanggil saya. Maksud saya di sini tidak ada satu memanggil saya adalah saya tidak diterima di sana. Oke, seperti itu ininya. Well, alhamdulillah, tapi ternyata nasib berkata lain. Dulu saya waktu kuliah itu ya bisa dikatakan adalah mahasiswa biasa, dibilang rajinnya tidak, dibilang jelek juga tidak. So-so seperti itu ininya. Kuliah saya juga tergolong tidak cepat dan juga tidak lama, ya so-so lah. Saya adalah mahasiswa mediocre. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk ke perusahaan asing, General Electric, di divisi healthcare. Nah, ini adalah tonggak awal saya mempelajari bagaimana human itu bekerja, bagaimana people itu make business, bagaimana people itu menggerakkan suatu perusahaan, seperti itu. Nah, karena ini perusahaan US, jadi beliau, atasan saya, Mr. Edilu, itu sangat menjunjung tinggi tentang human psychology, seperti itu ininya. Nah, cuman saya tidak bertahan lama di sana, saya hanya 1 tahun karena saya mendapatkan tawaran di Jogja, jadi saya pindah dari Jakarta balik ke Jogja, masuk ke perusahaan UKM, start from zero, tapi alhamdulillah kami bisa membawa perusahaan tersebut itu menjadi keluar dari zona UMKM. Nah, itu saya cuma 4 tahun di sana. Di 2014 awal di mana saya mengenal dunia startup. Jadi di tahun itu belum begitu banyak seperti sekarang ya. Tapi saya bekerja di perusahaan US dan itu pengalaman pertama saya kerja remote. Jadi tahun 2014 saya sudah merasakan, dulu belum via Zoom ya, dulu Skype. Jadi saya sudah terbiasa bagaimana pola bekerja pakai online dan lain-lain itu dari onejutrf.com. Itu perusahaan dari US, cuman dia perwakilan di Southeast Asia-nya ada di Malaysia. But karena tahun 2016 Malaysia dia down, dari pihak OneJuTRF harus menutup operasinya di Indonesia. Sehingga saya masuk ke sebuah perusahaan, sebuah retail cat terbesar, itu saya menjabat sebagai people development. Jadi saya bertanggung jawab terhadap ya seperti pengembangan tim, bagaimana mereka bisa mencapai target dan lain-lainnya. Nah, tadinya saya berharap di sini bisa belajar banyak sama tentang HR. Saya malah belajar bisnis di sini karena saya langsung dekat dengan CEO-nya.
Jadi selama itu saya malah banyak belajar bisnis. So di tahun 2019 dengan beberapa sahabat saya itu membangun sebuah perusahaan startup di bidang pariwisata selenago.com. Tapi sekali lagi tidak berjalan dengan baik karena pandemik ya, itu harus tutup. But di tahun 2020 kami dengan beberapa rekan juga membangun itu namanya Widya Skiloka, dan juga saya berperan di Widya Indonesia Group sebagai business partner, di mana kami mengklaim Widya Indonesia Group ini punya vision itu menjadi Silicon Valley di Jogja. Jadi itu mimpi kita seperti itu. Nah, disinilah kita memulai journey. But sebelum itu saya akan balik lagi ke topik. Next, Mbak Bintang. Well, sahabat Rif Guru semuanya, saya nggak tahu ya di sini pesertanya usia berapa, terus habis itu apakah masih kuliah atau sudah lulus kuliah atau mungkin sudah lulus tahun yang lalu atau bagaimana. Tetapi apapun dia, di usia 20 sampai 25 kita akan mengalami fase ini. Even saya pun mengalami fase ini. Jadi fase di mana kita ini di-challenge, kita ini dipertanyakan terhadap sesuatu hal. Simpel saja. Sebuah pertanyaan, habis lulus mau ngapain ya? Mau S2 waduh tapi ribet. Kayak mau kerja aduh susah banget nyari kerja. Aduh gimana ya? So kita berada di sebuah persimpangan. Itulah dikatakan quarter life crisis. Nah, di sini kita akan menghadapi kegalauan, kita akan menghadapi ketakutan, kita akan menghadapi persaingan dan lain-lainnya. Jadi ini adalah gerbang pertama kita untuk melihat realitas dunia seperti apa itu ada di sini. Seperti itu. Sebenarnya QLOS ini apa sih? Oke. Kalau sahabat Rif Guru tahu, sekarang tuh marak ya di sosmed, di IG, di TikTok. Sebelum usia 25 apa sih? Ada yang bilang sudah bisa beli mobil, ada yang bilang sudah tabungannya 100 juta, ada yang bilang sudah kerja di daerah SCBD, atau apapun itu. Pertanyaannya satu, pantaskah seperti itu? Justru hal seperti itu yang membuat kita merasa insecure. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak tenang, kita merasa tertinggal. Nah, rata-rata celakanya adalah tidak banyak yang survive di sini, sehingga kita kalah saing. Next, Mbak Bintang. Dan realita pahitnya adalah 86% dari 1.100 anak muda, ini penelitian ya, penelitian yang dibuat sama Harvard nih, itu pasti mengalami QLC, quarter life crisis. Mereka mengaku merasa tertekan. Gimana sih caranya bisa sukses? Banyak hal, tekanan dari orang tua, tekanan dari tetangga, tekanan dari calon mertua, tekanan dari siapapun yang memaksa kita harus menjadi yang terbaik. Namun masalahnya adalah tidak semua orang memiliki privilege, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, dan bahkan celakanya setiap tahun tingkat pengangguran selalu meningkat datanya. Itu data yang ada sampai sekarang. Bukannya menurun, tapi meningkat. Berarti artinya adalah tingkat persaingan akan semakin besar. Ditambah lagi tahun 2020, itu ada COVID, di mana banyak merumahkan karyawan. So, jadinya kita nih yang baru-baru lulus nih, yang usia 20-25 nih, itu bersaing sama mereka yang sudah berpengalaman dan sudah usia yang lebih jauh dari kita. Berarti artinya tingkat persaingan semakin kuat dong. Ditambah lagi era globalisasi, tingkat persaingan bukan hanya Indonesia saja, tetapi sampai luar negeri. Nah, ini yang membuat kita secara mental health mungkin agak sedikit terganggu. Seperti itu ini. Apa sih penyebabnya jika kita tidak bisa memitigasi, kita tidak bisa keluar secara positif dari zona QLC ini? Next. Oke. Pertama, PD kita menurun. Kenapa? Mungkin waktu kuliah kita jadi mahasiswa tersohor, mahasiswa favorit dan lain-lain. Ternyata label itu hilang setelah kita pakai toga.
teman-teman kita udah pada hilang semuanya, ditambah lagi sahabat-sahabat kita udah duluan keterima kerja, kok kita belum, percaya diri kita menurun. Percaya diri kita menurun, terus habis itu tidak ada hasil, kita menjadi cemas. Cemas nggak bisa dapat kerja, cemas nganggur terus, cemas diomongin sama tetangga, cemas apapun, jadi cemas berlebih. Setelah cemas, kita menjadi ngerasa teralienisasi, jadi ngerasa kesepian. Perasaan dulu saya punya teman banyak, kok sekarang pada nggak ada. Ya iya, karena di usia tersebut, mereka sudah mikir kehidupan mereka sendiri. Sudah nggak bisa lagi kayak dulu, nongkrong di mana, terus habis itu habisin waktu bersama, udah nggak bisa. Jadi demotivasi, seperti itu ininya. Nah, di sini ada garis yang mempengaruhi kita di dalam wawancara. Jika kita sudah merasa demotivasi, mau kita dipanggil sama perusahaan apapun, kita ngerasa nggak bisa survive di wawancara. Alhasil, mereka yang lebih bisa mengelola dirinya, bisa lebih maju daripada kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua anak muda di rentang 20-25 itu mengalami kegagalan? Tidak juga. Saya akan memberikan contoh, mungkin contohnya bukan mereka yang lulus wawancara ya. Kalau lulus wawancara saya nggak tahu, nggak punya data di sini. Tetapi saya akan memberikan contoh bagaimana mereka bisa apa ya mengkomunikasikan apa yang ada di kepala mereka sehingga menjadi sebuah suatu bisnis atau apapun itu. Next. Kita lihat di sini, sahabat Rit Guru, ada 3 orang, pasti semua sudah tahu. Saya mulai dari kanan dulu yang karena sudah tahu. Di situ ada Mas Menteri. Mas Menteri di usia 25 tahun, dia sudah mendirikan Gojek. Wow, keren ya, 25 tahun buat startup. Wait, apakah kita tahu apa yang dia lakukan umur 20-25 tahun? Ingat, sebelum dia membuat Gojek, dia ini ada di McKinsey, sebuah perusahaan nomor 1. How come? Dia resign membuat bisnis yang saat itu belum jelas. Saya tahun 2009 salah satu orang yang memakai jasa dari Gojek waktu itu, di mana manggil Gojek itu bukan lewat aplikasi tapi lewat call center. Dan saya waktu itu sistemnya adalah telepon atau SMS, terus nanti kita ditelepon sama CS-nya. Pertanyaannya satu, apa sih yang dilakukan di umur 20-25 Mas Nadiem ini? Yang tengah ada Steve Jobs, dia di umur 25 tahun itu sudah membangun Apple Computer. But wait, waktu itu Apple Computer bukan iPhone. Itu komputer segede truk tuh, gede banget tuh komputernya, seperti itu ininya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Apa yang dia lakukan di umur 20-25 tahun? Kita tahunya udah besar seperti itu. 20-25 tahun ngapain? Seperti itu. Yang ke kiri itu ada Jeff Bezos. Ini orang terkaya nomor 1 di dunia. Itu tarik-tarikan, kejar-kejaran sama Elon Musk. Umur 25 tahun dia kerja di bank. Belum punya Amazon ya. Jadi umur 25 tahun itu bisa bekerja di bank di USA seperti itu. Pertanyaannya apa sih yang mereka lakukan 20-25 tahun? Seperti itu. Dan banyak contoh-contoh lainnya, mereka yang lulus wawancara, yang mereka bekerja di perusahaan besar, mereka yang terima ke startup dan lain-lain. Pertanyaannya apa? Apakah mereka bisa wawancaranya itu meyakinkan? Apakah IPK mereka? Apakah banyaknya sertifikat mereka? Well, setelah 10 tahun dan saya bertemu mentor-mentor saya dan saya mengalami sendiri, karena saya pernah mengalami QLC juga. Ada satu keterkaitan, mau itu digunakan lolos wawancara, mau masuk ke bisnis atau apapun, itu next. Ya, adalah satu hal yang mereka punya itu adalah satu. Mereka tahu potensi dirinya seperti apa. Kebetulan ini buku-buku sejuta umat, sahabat Rit Guru semuanya. Kebetulan 3 orang tadi baca bukunya Maxwell. Di situ tertulis ya, success is knowing your purpose in life. Sukses itu bukan IPK besar atau apa, tapi sukses is knowing your purpose in life. Alasan terbesar di hidupmu itu apa? Kenapa? Karena kita bisa tahu alasan kita dalam hidup kita apa, kita bisa mengembangkan potensi maksimal kita. Seperti itu. Buku ini tebel,
agak berat bahasanya, jadi saya yakin, saya paham juga kenapa kurang populer karena butuh waktu berapa kali memahami. Tapi saya di sini mencoba merangkum ada 4 hal yang itu sepertinya harus kita pelajarin. Next. Nah, oke, saya paham, sahabat Rif Guru, kalian semua berkuliah di multidisiplin. Ada yang kuliah di informatika, ada yang kuliah di ekonomi, dan lain-lainnya. Saya tanya, dan tolong jawab sendiri, tidak usah dijawab. Pernahkah sahabat Rif Guru mendapatkan 4 poin ini selama perjalanan hidup kalian? Cukup jawab diri sendiri saja. Kenapa? Karena 4 inilah sebenarnya yang itu dibutuhkan di dalam dunia industri. Mau apa kalian semua berbisnis, mau kalian semua bekerja di perusahaan, mau kalian apapun itu menjadi freelance pun, 4 ini sebenarnya adalah kunci pertama. Yang pertama adalah belajar tanpa henti. Kita ngerasa setelah kita menggunakan toga, makan-makan, selesailah pembelajaran kita. Tidak, itu sebenarnya kita langkah pertama masuk ke gerbang sebenarnya. Belajar itu tanpa henti. Semua orang masih belajar. Siapapun, even Steve Jobs selama menjelang dia meninggal itu masih belajar. Kalau nggak mungkin bisa berinovasi sampai iPhone sebagus itu. Nah, belajar tanpa henti ini artinya bukan seperti kita ketemu dosen, kita ketemu guru. Tidak. Belajar tanpa henti itu adalah learning by doing. Kita belajar secara lapangan seperti apa. Still dari jalanan. Yang pertama adalah baca buku. Oke. Yang kedua itu adalah nonton film. Oke, kalau film terlalu umum, coba nonton film biografi. Oke, nonton film biografi juga terlalu berat. Oke dah, sekarang saya yakin sahabat Rif Guru di sini sudah nonton tuh drakor startup. Saya yakin. Tetapi saya yakin persentase terbanyak adalah melihat percintaannya Dalmi. Nah, ada nggak yang melihat bagaimana Dalmi berjuang? Bagaimana Dalmi bisa meyakinkan dan bagaimana apapun itu. Sebenarnya di setiap film, contoh di drakor startup, itu ada nilai yang bisa kita pelajari. Yang terakhir adalah tanya yang lebih berpengalaman. Kita cari orang yang duluan sukses daripada kita, duluan yang sudah kerja dari kita, dan lain-lain. Sebenarnya mereka adalah guru terbaik buat kita. Nah, dengan belajar tanpa henti ini, kita bisa mendapatkan insight-insight baru yang kita tidak dapatkan sebelumnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini. Yang kedua itu adalah sebenarnya bisa dikatakan adalah roadmap hidup. Apa? Temukan visi dan misi kita. Seperti yang dibilang tadi, purpose in life. Nah, visi kita itu apa? Oke, dari awal usia 20 sampai 30 mungkin ada perubahan visi. Mungkin seperti itu. Tetapi setidaknya dengan adanya visi, itu kita bisa ngerti. Simple aja, kalau misalkan sahabat Rif Guru pengen keterima kerja, coba punya visi suatu saat, atau suatu saat nanti, atau saya punya mimpi, saya akan menjadi digital marketing manager misalkan. Nggak apa-apa, coba aja. Atau saya punya mimpi suatu saat nanti saya menjadi seorang rockstar developer. It's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah bahan baku. Kalau kita malas-malasan, ingat lagi kita punya visi apa. Seperti itu. Nah, cuman ini tuh memantiknya agak susah. Susah banget. Nggak segampang kita nulis atau apa. Menentukan visi itu hal yang cukup menantang. Nah, kita coba memancingnya adalah misal, pertama adalah jangan pilih-pilih kerja dulu. Rata-rata mereka yang lulusan universitas terkemuka nggak mau, wah, gua kan lulusan ini, masa jadi begitu? Gua kan lulusan ini, masa digaji begitu sih? Oke, di sini adalah tantangannya adalah kalau kita ngomong seperti itu di belakang ada 10.000 orang yang ngantri, mau diambil. Yang kedua, bisa saja jadilah pekerja lepas. Cobalah membantu perusahaan menjadi internship, atau teman punya bisnis apa, cobalah dibantu seperti itu. Atau yang terakhir adalah ambil pemagangan. Nah, ambil pemagangan ini mungkin bayangan kita adalah yang penting kita masuk ke tempat kerja, habis itu mengerjakan apa yang diminta perusahaan. Tidak.
sebenarnya ambil pemagangan ini itu kita bisa belajar ritme di sana. Kita bisa belajar pola-pola apa sih yang kita hadapi kalau dalam dunia kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbanyak koneksi. Your network is your next net worth. Oke, bukannya apa-apa, sahabat Rif Guru semua. Setelah saya mengalami door to door ngelamar sana sini, setelah itu, honestly, saya terima kerja itu berdasarkan koneksi. Oke, terlihat tidak fair ya. Wah, ini orang dalam nih. Wah, ini dibantu nih. But kenyataannya seperti itu. Karena perusahaan tidak mau ambil kucing dalam karung. Kalau ada yang mereferensikan dan dia itu orangnya capable, why not? Bisnis harus jalan, industri harus jalan. Dan itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Yang keempat, nah ini adalah kunci kalau kita mau nyambungin juga ke masalah wawancara. Jadi kalau kita sudah belajar tentang henti, udah menentukan visi, teman kita banyak dipanggil tuh sama HR perusahaan. Sewaktu ketemu HRD, keringat dingin. Nggak tahu mau ngomongin apa, nggak ngerti mau jawab apa. Apa yang terjadi? Ya sudah, kita dihapus. Pada dasarnya kalau kita wawancara ketemu sama HRD itu adalah ngomongin sales. Tapi kenyataannya kita menghindari dunia sales. Kenapa sih kalau kita ngomongin sales? Ya iya dong. Bagaimana kita meyakinkan HR untuk dia percaya sama kita, berarti kita menjual diri kita. Seperti itu. Nah, supaya seperti itu dan yang lain, coba kita semua cari lingkungan yang positif. Cari teman baru. Cari orang yang benar-benar itu bisa membangun kita lebih jauh dari ini. Nah, itu adalah 4 poin. 4 poin yang kunci dasar bagi mereka, entah dia jadi co-founder, entah dia jadi founder, entah sekarang jadi direktur atau apa, saya yakin semuanya pasti dijalanin ini. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, next, pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama? Semua orang yang berhasil itu pasti dari kristalisasi perjalanan hidup dia, seperti itu. Gimana caranya cepat? Oh, nggak ada. Pahitnya seperti itu. Jadi 4 tadi itu tidak mungkin kita semua baca bukunya semalam suntuk, besok langsung berhasil. Itu sangat tidak mungkin sekali. Tetapi dengan ada acara ini, kami bisa bantu sahabat Rif Guru semua itu untuk menggali lebih dalam potensi diri apa sih yang ada di diri kita. Kenapa? Kalau tadi saya membicarakan ada ngomongin komunikasi, kuncinya di wawancara itu adalah sebanyak mungkin deliver, kasih info potensi kita di mana aja. Itu tidak tidak mengikat kita belum pernah bekerja, itu sebenarnya bisa kalau kita tahu potensi diri kita sejak dini. Next. Oke, saya mewakili Widya Skiloka dengan produk kita Skillana, sangat berterima kasih sekali dan sangat senang sekali bertemu dengan Bu Esther, bertemu dengan tim Rif Guru, Riverstone. Kita memiliki same vision, kita memiliki same direction. Itu kami ingin membantu sahabat Rif Guru tuh bisa menggapai karir yang cemerlang. Apapun itu, mau jadi rockstar developer, monggo. Mau buat startup, boleh. Mau apapun, bisa. Tapi kuncinya adalah kami ingin sahabat Rif Guru dan semua anak muda itu ngerti potensinya di mana. Supaya kita nggak kalah saing. Seperti itu. Kita kalah saing sama negara-negara itu karena mereka anak mudanya itu udah tahu potensinya sejak dini. Saya orang yang nggak tahu potensi. Kalau tahu potensi, saya dulu lulus kuliah langsung jualan kayak gitu. Tapi ya, nah berkata lain kan, saya harus belajar ini itu dan lain-lain. Nah, di sini kami membantu semua untuk menggali di dalam diri kita sehingga buat kita mau ngambil prakerja nggak cuma ngambil 600 ribunya doang, tetapi benar-benar kita tepat guna mau belajar apa. Kita mau menghadiri seminar itu yang tepat guna. Seperti itu. Next. Nah, nanti sahabat Rif Guru bisa bertamu, bisa kunjungin Skillana.
Di sini banyak yang bisa kalian explore, kalian cukup sign up, kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Isinya apa sih? Next. Oke, di sini sahabat Rif Guru itu bisa satu melakukan asesmen diri. Oke, saya bilang rahasia, saya buka nih rahasia. Kenapa sih perusahaan itu ada psikotes? Kenapa sih perusahaan itu nggak pernah mau ngasih hasilnya? Sebenarnya buat apa sih psikotes? Well, psikotes itu sebenarnya adalah sebuah data insight. Di mana kita mengerjakan soal, di situ sudah bisa tahu kita besok diperkirakan akan menjadi apa. Apakah kita bisa menjadi seorang pemimpin? Apakah kita cocok di perusahaan tersebut? Semua itu ada di situ. Dan bahkan melalui psikotes tersebut, itu bisa dibuat nanti materi pelatihannya itu apa aja. Itu bisa ketahuan tuh di situ. Nah, cuman kan kita nggak pernah dapat hasilnya. Ingat, psikotes bukan membahas benar salah, tapi adalah tepat atau tidak, seperti itu. Di dalam sini itu ada asesmennya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Yang ketiga, melalui aplikasi ini itu sahabat Rif Guru bisa melamar kerja. Di situ ada beberapa perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan, dan yang paling menariknya adalah kami membuat robot digital Mbak Widya itu sebagai pengganti HR. Jadi sahabat Rif Guru itu bisa belajar wawancara. Kenapa? Karena biasanya HR itu menanyakan hal-hal yang ada itu saja, aspek-aspek tertentu, dan itu looping. Nah, kunci dari lolosnya wawancara itu sebenarnya adalah sebagaimana kita terbiasa, sebagaimana kita berpengalaman menghadapi wawancara tersebut. Saya di interview pertama, saya masih ingat, saya interview pertama itu dibully. Saya masih ingat, saya ngelamar di salah satu bank, tidak usah saya sebutkan namanya, saya dibully. Ya wajar, karena itu baru pertama kali saya wawancara. Apa yang terjadi? Keringat dingin, nggak tahu mau ngomong apa, akhirnya dibully saya. Seperti itu. Tapi semakin lama, dan saya di HR, saya bisa tahu. Nah, saya waktu kuliah itu bukan orang yang seperti ini. Boro-boro mau ngomong seperti ini, orang saya yang presentasi PowerPoint aja takut, nggak bisa seperti itu ininya. Tapi bisa karena terbiasa. Nah, kami menghadirkan robot Mbak Wida, nanti akan kami jelaskan di akhir, itu adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan wawancara, latihan wawancara bukan di depan cermin. Saya dulu latihan wawancara di depan cermin, dan itu nggak banget seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Next. Oke. Nah, apa saja sih alat tes yang di dalamnya? Yang pertama itu ada tes minat bakat. Tes ini untuk melihat kita ini punya bakat apa sih? Kita ini tuh orang seperti apa? Dan partner yang sama kita itu tipe apa? Itu dari minat bakat. Yang kedua, kepribadian kita. Kita ini tipikal seperti apa sih? Kalau kita dapat tekanan bagai seperti apa, itu akan keluar di situ. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kalau kita nanti jadi seorang pemimpin, kira-kira kita karakternya bagaimana? Itu ada di situ juga. Selanjutnya adalah tes gaya kerja. Tes ini itu adalah memproyeksikan kalau kita masuk ke sebuah organisasi, gaya kerjanya akan seperti apa. Oke. Selanjutnya ada tes entrepreneur, ini untuk mengukur bagaimana tingkat bisnis kita. Bagaimana kalau kita nanti menjadi seorang marketing kah, seorang sales kah, atau kita memiliki bisnis, bagaimana kita bisa how to deal with customer-nya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah learning agility, di situ untuk mengukur seberapa agile kita, seberapa besar ya tingkat adaptasi kita, dan lain-lain. Itu ada di situ semuanya. Nah, yang terakhir adalah tes biometrik. Tes biometrik adalah tes karakter berdasarkan sidik jari. Itu juga ada di Skillana seperti itu. Next. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Jadi, sahabat Rif Guru akan bertemu dengan Mbak Widya. Ini robot digital yang kami buat, yang kami latih menggunakan teknologi AI. Dia akan menanyakan 12 aspek dasar yang biasa ditanyakan oleh HR. Dan itu looping. Nah, di sini sahabat Rif Guru bisa latihan wawancara jadinya. Jadi kalau besok ada pertanyaan itu di HR, oh kayaknya saya pernah ngerti nih pertanyaan ini. Jadi bisa karena terbiasa seperti itu. Nah, seperti apa sih bentuknya? Next.
Pertama-tama, silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat. Halo, kenalkan nama saya Aichandra Dewi, biasa dipanggil Ocha. Saya berasal dari Kabupaten Jawa Timur dan saya sekarang sebagai product owner di sebuah perusahaan media Skillopa, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan digital platform untuk HR business partner. Nah, jadi itu sahabat Live Guru semuanya. Jadi sebenarnya saya ingin mengajak sahabat Live Guru adalah sebelum kita mempersiapkan dress code yang bagus, terus habis itu skrip-skrip yang bagus, saya ingin mengajak, yuk kenali dulu diri kita, supaya kita bisa tahu waktu wawancara, kehebatan kita apa sih. Terus kalau kita punya kelemahan, kita akan tutupi pakai apa. Nah, semuanya itu kita harus punya data dong. Datanya dari mana? Selama ini kita nggak ngerti. Yang tahu kita cuma bapak ibu kita. Iya kali kalau kita setiap kali mau wawancara ngomong ke bapak ibu terus, bagaimana kita bisa tahu dengan cara self service itu lewat Skillana. Nah, di sini kami sudah meluncurkan aplikasi kami itu di Google Play dan App Store. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu, teman-teman bisa gali data sebanyak-banyaknya sehingga nanti sewaktu wawancara sahabat itu bisa tahu. Nah, dan gimana sih cara wawancara yang baik dan apa sih rahasia sukses waktu wawancara? Sepertinya nanti ada Pak Norman yang lebih apa ya, yang lebih jago nih daripada Banyak saya. ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Bintang. Terima kasih, Mbak.